seorang datang masuk ke masjid, sementara azan sedang dikumandangkan, maka jangan dia tunggu azan selesai baru dia sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena wajib bagi dia untuk mendengarkan khutbah dan tidak wajib bagi dia untuk menjawab azan. Saya ulangi. Seorang yang masuk masjid, ini sebanyak kesalahan dilakukan orang, begitu masuk masjid, azan dikumandangkan, dia nunggu azan selesai dulu. Selesai azan, baru kemudian dia sholat 2 rakaat. Itu salah. Harusnya azan dikumandangkan, dia sholat tahiyatul masjid. Karena dia tidak wajib menjawab azan. Tetapi dia wajib mendengarkan apa? Khutbah. Tatkala dia menjawab azan sampai selesai, kemudian imam berkhutbah, dia sholat, berarti dia salah. Ada kewajiban yang akhirnya dia kurang benar untuk melaksanakannya. Kalaupun seorang datang, ternyata khatib sedang berkhutbah, maka kata Nabi, sholatlah dengan cepat, jangan lama-lama. Ya sudah baca Al-Fatihah, kalau perlu baca surat, kalau enggak perlu juga apa-apa. Al-Fatihah, inna a'tainakal kautsar, Al-Fatihah, qul huwallahu ahad misalnya, segera cepat, jangan berlama-lama di situ ya. Karena mengganggu konsentrasi imam. Orang di khutbah ente sholat lama-lama ya. Ente diwajibkan untuk mendengarkan apa? Khutbah. Maka tetap sholat tahiyatul masjid, tetapi jangan apa? Jangan lama-lama, sholat dengan cepat, kemudian segera fokus untuk mendengarkan khutbah Jumat. Muhammad nabina binuru hadina Makkah minuru satal madina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Mazhabnya orang Wahabi adalah mazhab yang mengikuti hawa nafsu, mazhab abal-abal. Mazhab yang berasaskan asas yang lebih rapuh dari kerupuk. Tidak punya fondasi yang menetap dan kuat. Kenapa? Yang merancang mazhab itu adalah bukan orang ahli. Sehingga mereka tatkala ditanya tidak satu kali, berkali-kali dalam jawaban mereka sering menyalahi asas yang mereka buat. Berbeda dengan ulama-ulama mazhab. Karena mereka ahli, maka mereka dalam menetapkan asas itu dengan matang. Kemudian cabang yang mereka buat setelah penetapan asas itu tidak akan melenceng dari itu asas. Tidak. Salah satu contoh, sering orang Wahabi selalu menarasikan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, ditambah lagi lah faham sahabat. Jelas narasi ini adalah narasi bohong. Kenapa? Dari mereka tidak ada ketemu Rasulullah, tidak ada ketemu sahabat. Maka bagaimana mereka secara langsung bisa paham Al-Quran dan hadis lewat paham sahabat? Itu satu hal yang mustahil. Tetapi kalau kita akui apa yang mereka klaim ini, maka mari kita simak apakah mereka bisa konsisten atau tidak. Jelas jawabannya tidak. Alias mereka dalam menjawab setiap pertanyaan harus membawa nama Al-Quran, harus membawa nama hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seminim-minimnya adalah membawa nama sahabat. Terus setiap ditanya ini hukumnya wajib, maka ini Al-Qurannya bilang wajib. Ini hukumnya sunnah, karena hadisnya bilang sunnah. Ini hukumnya mubah. Kenapa? Karena sahabat bilang mubah. Tetapi kenyataan di lapangan orang Wahabi tidak seperti itu. Salah satu contoh saat ditanya, kalau ada orang datang untuk sholat Jumat di hari Jumat, saat datang azan sedang dikumandangkan, apakah orang itu selesai azan dulu baru sholat sunnah, atau di saat azan itulah sholat sunnah? Maka dia jawab bahwa langsung sholat sunnah. Jangan tunggu selesai azan baru sholat sunnah. Alasannya apa? Dia tidak kasih alasan karena dalam Al-Quran Allah sampaikan seperti ini. Dalam hadis Nabi sabdakan seperti ini, atau praktik Nabi seperti ini, atau praktik sahabat seperti ini. Bahkan apa yang dia bilang ini bertentangan dengan praktik sahabat. Nanti kita akan sampaikan. Maka dia bilang sholat sunnah. Kenapa? Jawab azan sunnah hukumnya. Mendengar khutbah wajib
hukum. Jawaban ini dari mana diambil? Dari Alif Lam Mim sampai An-Nas. Tunjukkan kepada saya lafaz dari Al-Quran yang mengatakan bahwa berbicara saat khatib sedang berkhutbah hukumnya wajib. Tidak ada. Paling-paling didapatkan dalil wa idza quri'a alaihi al-Qur'an wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Saat Al-Quran dibacakan, maka dengarlah dengan tawajuh dan diam. Ini kan perintah, tidak ada di dalam perintah ini dibilang wajib, dibilang sunnah, dibilang mubah. Padahal kita tahu bersama dalam usul fiqih, pembahasan bahwa al-amru itu bukan hanya lil wujub saja. Tetapi ada al-amru lil wujub, al-amru lil sunnah, bisa al-amru lil mubah, lil ibah. Dari mana orang Wahabi bisa menetapkan mendengar khutbah saat khatib sedang berkhutbah hukumnya apa? Wajib. Paham tidak? Yang kedua, hadis mengenai larangan berbicara saat khatib sedang berkhutbah, hadisnya tidak satu itu. Hadis mengenai bukan larangan, hadis mengenai apa hukum orang berbicara saat khatib sedang berkhutbah itu bukan satu. Di dalam hadis yang pertama sebagaimana ditulis dalam kitab Kifayatul Akhyar ini. Kitab wa yustahabbul insatu fi halil khutbati, disunahkan diam dalam keadaan khutbah atau khatib sedang berkhutbah. Di bawahnya ditulis ada 2 tipe hadis. Paham tidak? Hadis yang pertama menandakan atau menunjukkan bahwa kalau orang berbicara saat khatib sedang berkhutbah, maka dia telah berbuat dosa. Berbuat dosa. Berarti meninggalkan dosa hukumnya apa? Wajib. Makanya berbicara saat khatib sedang berkhutbah hukumnya haram. Berarti mendengar khutbahnya khatib hukumnya apa? Wajib. Sebagaimana lewat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imam yakhutubu ansit faqad laghauta." Faqad laghauta. Apabila kamu berkata kepada temanmu di hari Jumat. Maksud hari Jumat di sini bukan dari habis sholat subuh atau azan subuh, tetapi di hari Jumat di saat khatib sedang berkhutbah. Wal imamu yakhtubu, imam sedang berkhutbah. Ansit, diamlah, temanmu lagi bicara nih. Diam. Faqad laghawta, berarti kamu telah berbuat sia-sia. Penjelasan lanjut, wal laghu al ism, yang dimaksud dengan lagu di situ adalah dosa. Penjelasan sebelumnya saya sudah sampaikan. Saya tidak baca semuanya. Bersamaan dengan ayat yang pertama tadi sudah saya sampaikan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu ansitu. Lewat ini hadis dan ayat tadi, maka Imam Syafi'i rahmatullah alaih lewat qaul qadimnya berpendapat bahwa mendengar khutbah hukumnya wajib. Tetapi setelah sampai kepada beliau kisah di antara Umar dan Utsman dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau bermukalama dengan seorang sahabat yang datang di Masjid Nabawi dalam keadaan Nabi sedang berkhutbah. Dan Nabi tidak melarang, tetapi Nabi ladeni itu orang sampai selesai. Sampai keinginannya, pertanyaan itu terpenuhi. Maka Imam Syafi'i rahmatullah alaih merujuk dari qaul qadimnya kepada qaul jadid. Apakah kisah Utsman dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu?
di sini dijelaskan wal jadidu annal kalama laysa biharamin. Pendapat jadid Imam Syafi'i rahmatullahi alaih berbicara saat khatib sedang berkhutbah hukumnya tidak haram. Wal insatu sunnatun. Diam saat khatib sedang berkhutbah hukumnya sunnah. Lima rawahu syaikhan. Sebab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim anna Utsmana dakhala wa Umar yakhtubu. Sesungguhnya Utsman masuk ke Masjid Nabawi dalam keadaan Umar sedang berkhutbah. Faqala Umar berkata, "Ma balu rijal yata'akhkharuna anin nida." Ada apa dengan laki-laki atau ada apa dengan laki-laki yang ketinggalan salat Jumat setelah mendengar suara azan? Faqala Utsman ya Amirul Mukminin. Utsman menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, ma zidtu hina sami'tu nida anta wadda'tu." Saat saya mendengar suara azan tidak ada lagi kerja tambahan yang saya buat, melainkan hanya berwudu saja. Paham tidak? Kalau seandainya itu mendengar khutbah hukumnya wajib. Seharusnya saat Umar berbicara tadi, ma balur rijali yata'akhkharuna anin nida. Seharusnya Utsman jangan menjawab, diam saja. Jawabannya ditangguhkan nanti selesai khutbah atau selesai sholat. Tetapi spontan Utsman langsung menjawab. Berarti terjadi pembicaraan antara khatib dengan makhtub. Selesai itu atau di atas mimbar Umar tidak mengatakan uskut ya Utsman, diam Utsman. Kenapa? Li'anna takalluma fil khutbati atau takallama hina yakhtubul khatibu haramun. Tidak bilang begitu. Tidak bilang diam. Kenapa? Karena berbicara di saat khatib sedang berkhutbah hukumnya tidak bilang. Selesai sholat Jumat juga tidak ada komentar. Paham tidak? Yang kedua adalah hadis yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi rajulun. Nabi saat sedang berkhutbah di hari Jumat, masuklah seorang laki-laki wa huwa yakhtubu yaumal jum'ati. Dalam keadaan Nabi sedang berkhutbah di hari Jumat. Sahabat tadi masuk bertanya, faqala mata sa'atu, kapan datang hari kiamat? Fa'au aman nasu ilaihi bisukuti. Yang ada di dalam masjid saat itu dari kalangan para sahabat lewat isyarat. Suruh diam. Falam yaf'al. Tidak diam dia. Tidak mau diam. Wa addal kalama, dia ulangi lagi pertanyaan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu ba'da saniyati. Nabi bersabda kepada dia setelah dia ulangi pertanyaannya di kali yang kedua. Apa kata Rasulullah? Wahai hak celaka kamu. Wa'adta laha, apa yang kau persiapkan dirimu? Atau persiapan apa yang kamu buat untuk menyambut datangnya hari kiamat? Sahabat tadi menjawab, qala hubbullahi wa rasulihi. Persiapan yang aku buat adalah cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala innaka ma'aman ahbabta. Nabi bersabda, sesungguhnya kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Jadi hadis pertama mengatakan bahwa berbicara dosa. Kisah Umar dan Utsman, dan hadis yang kedua menandakan berbicara tidak dosa karena mereka langsung praktek. Langsung apa? Praktek. Tidak ada larangan diam nanti bertanya selesai khutbah. Tapi diladeni sampai selesai. Dari situ dalam mazhab Syafi'i, qaul jadidnya Imam Syafi'i rahmatullahi alaih lewat hadis yang kedua tadi, maka menetapkan bahwa mendengar khutbah hukumnya sunnah. Yang mau saya sampaikan, ini kan ada dua hadis. Atas dasar apa orang Wahabi menetapkan bahwa mendengar khutbah hukumnya wajib, sehingga menyuruh orang sholat sunnah di saat azan dikumandangkan. Jelas ini jawaban hawa nafsu.
tidak punya kapasitas untuk berijtihad, untuk menggabungkan dua hadis yang berbeda, tidak bisa membedakan hadis mana harus didahulukan, mana yang dibelakangkan, mana muqaddam, mana muakhar, jawabannya enak dewi. Jadi kalau mereka menjawab seperti ini, dibilang cerdas, pintar, ahli. Sementara orang-orang yang betul-betul keahliannya diakui satu dunia, lewat ijtihad mereka saat mereka menjawab, dibilang apa? Menyalahi sunnah lah, bid'ah lah, sesat lah. Paham tidak? Seperti itu. Kalau kita tidak kita ini kan bertaklid. Taklid. Apa makna taklid? Mengikuti orang yang sudah diyakini, dipastikan keilmuannya, ketakwaannya itu. Yang diakui keilmuan dan ketakwaannya. Sehingga walaupun dalam jawaban mereka itu kadang tidak ditampilkan dalil, tetapi tentu jawaban mereka itu punya dasar alias punya dalil. Jelas ya? Yang kedua adalah apa kata dia? Bahwa kalau orang datang saat khatib sedang berkhutbah, maka sholat 2 rakaat yang ringan. Baru kata sholat 2 rakaat ringan adalah baca suratul Fatihah, terus mau baca surat ini atau begini begitu. Jelas ini jawabannya juga dengan akalnya sendiri, dengan nafsunya sendiri. Kenapa? Praktek dalam hadis saat Nabi SAW menyuruh seorang sahabat yang terlambat datang dari sholat Jumat, di saat Nabi sedang berkhutbah, saat dia mau duduk, Nabi bertanya, kamu sudah sholat 2 rakaat? Dia menjawab belum. Maka Nabi perintahkan berdiri dan sholat. Dalam kata-kata itu sholat 2 rakaat yang ringan. Nabi tidak menjelaskan secara detail. Kalau kamu sholat ringan itu begini, takbir, kemudian jangan baca iftitah, jangan baca ta'awudz, langsung bismillah waladhdallin, amin. Kemudian ruku dan seterusnya. Atau yang maksud dengan ringan, baca iftitah, kemudian Fatihah, suratnya yang pendek-pendek saja. Dan saat ruku tasbihnya jumlahnya sekian. Tidak ada. Maka penetapan ini lewat ijtihad para ulama. Paham tidak? Sekarang orang Wahabi bilang kembali ke Al-Quran, hadis, dan faham sahabat. Saat kamu suruh orang sholat 2 rakaat di tengah-tengah khatib sedang berkhutbah, dengan cara yang kamu sampaikan sholat 2 rakaat yang ringan begini. Seharusnya kamu sodorkan juga hadis dari Nabi SAW. Sodorkan Nabi pernah buat dan beliau dalam bacaannya baca begini. Dalam sholatnya itu yang dibaca surat ini. Kemudian rukunya, tasbihnya sekian Nabi juga. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Jawabannya seenak-enaknya. Paham tidak? Maka itulah saya sampaikan di awal tadi, bahwa mazhabnya orang Wahabi adalah mazhab yang dibangun ke atas asas yang sangat rapuh, asas yang tidak jelas, lebih rapuh dari kerupuk. Kenapa? Yang membuat asasnya adalah orang yang tidak punya kapasitas, makanya mengikuti Wahabi itu haram hukumnya. Sudah akidahnya sesat, furu'iyatnya tidak jelas. Furu'iyatnya apa? Tidak jelas. Penjelasan ulama-ulama bermazhab, saya datang itu, azan sedang dikumandangkan. Jawab dulu suara azan. Selesai azan, baca doa setelah azan yang disunahkan, urus sholat sunnah. Sholat sunnah. Kalau seandainya khatib sudah langsung naik khutbah sebagaimana sebagian praktek sebagian orang itu, azannya hanya 1 kali langsung khutbah, maka sholat sunnahnya dengan praktek yang ringan yang disuruh oleh Nabi kepada sahabat yang datang terlambat tadi. Baca saja yang wajib-wajib, bacaan yang dengannya sholat itu dianggap sah.
Tasbihnya jangan panjang-panjang, jangan lama-lama, jangan banyak-banyak. Surat Fatihah saja. Bismillah waladhdallin amin. Dan bismillah alhamdulillah dan seterusnya. Kemudian tasbih 1 kali, tidak baca yang pendek. Sujud juga begitu. Ruku duduk, bukan ruku, duduk di antara 2 sujud sebatas tu'manina. Tidak panjang-panjang. Tahiyatul akhirnya hanya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Assalamualaikum. Jadi kalau minta dari mana ini dasarnya? Ulama kami punya kapasitas untuk berijtihad, yang kita ikuti orang-orang yang punya keahlian. Kamu tidak punya keahlian, jawabannya seenak enak. Hari ini jawab ini, besok jawab itu. Jadi melenceng dari asas-asas yang mereka buat sendiri. Maka harus malu. Tinggalkan itu aliran Wahabi. Jangan membodohi orang dengan menjual Al-Quran dan As-Sunnah itu. Tak boleh. Besar dosanya itu. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi.